Salam Bapak Ibu Saudara, selamat kita bertemu lagi pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih dalam suasana Paskah, Yesus bangkit mengalahkan maut dan kebangkitannya akan melawat umatnya di seluruh bumi. Lihatlah dia datang melawat umatnya. Lihatlah, dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa keselamatan. Lihatlah dia datang, lihatlah dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hai, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Lihatlah dia datang melawat umatnya. Lihatlah dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah dia datang, dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hai, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Tuhan, kami akan terus memuji nama-Mu dan bermasmur bagi Engkau. Bahkan untuk membuktikan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan hidup ini untuk menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Tuhan Kau sempurna. Oh, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus telah sang raja. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu. Kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus datang ke dunia ini menjadi manusia, supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, biar Roh-Mu berbicara pada setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku. Tema khotbah pada hari ini adalah orang yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, manusia hidup di dunia ini 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, ada 90 tahun. Tapi pada akhirnya nasib manusia cuma dua. Setelah dia meninggal, ia akan bersama Tuhan, tinggal bersama Tuhan di sorga, atau tidak bersama Tuhan di neraka. Karena itu saudaraku, kita dalam hidup ini jangan hanya memikirkan perkara-perkara di bumi ini saja. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Karena saatnya akan tiba ketika masa hidup kita yang sementara di muka bumi ini selesai. Nasib kita tinggal dua, bersama Tuhan atau tidak bersama Tuhan. Karena itu penting sekali buat kita untuk menyadari bahwa hal yang paling penting dalam hidup ini, yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya bisa berkenan kepada Allah, bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tema pada hari ini adalah orang yang berkenan kepada Allah. Saya mau ajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan belajar dari tokoh Alkitab bernama Henoh. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, Henoh, orang keturunan ke-7 setelah Adam, tidak mengalami kematian. Mengapa? Karena Allah mengangkatnya. Allah memindahkan Henoh untuk tinggal bersama dengan Dia di sorga. Karena Henoh berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah kerinduan kita semua? Bahwa pada akhirnya kita semua akan bersama-sama Allah. Saudaraku, saya ingin sekali seperti Henoh. Saya percaya saudara juga sama dengan saya, bahwa kita ingin berkenan kepada Allah dan kita semua ingin bersama dengan Allah di sorga. Karena itu kita belajar dari Henoh, saudaraku, apa yang Alkitab ajarkan tentang Henoh, orang yang berkenan kepada Allah. Mengapa kok sampai Tuhan berkenan kepada dia? Kita belajar dari kitab Ibrani tadi, kita baca lagi di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama saudaraku, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan adalah berpaling kepada Allah. Apa artinya? Berpaling kepada Allah artinya tidak sibuk dengan urusan sendiri, tidak sibuk dengan diri sendiri, tidak sibuk dengan urusan pekerjaan sendiri. Saat ini banyak orang yang hidupnya hanya sibuk, waktunya habis untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk berdoa, terlalu sibuk untuk berdoa. Berbisnis bisa belasan jam, tapi berdoa 1 jam saja dia tidak punya waktu. Orang bisa baca novel, bisa nonton film berjam-jam, tapi untuk membaca firman Tuhan 15 menit saja tidak punya waktu. Itu adalah orang yang sibuk dengan urusannya sendiri. Kita belajar dari Henoh. Henoh adalah orang yang berpaling kepada Allah. Kata berpaling kepada Allah punya pengertian pergi kepada Allah, datang kepada Allah, menghadap Allah, mendekati Allah, menghampiri Allah. Mari kita buka Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 tentang kisah Henoh, saudaraku. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henoh
keturunan Adam yang ketujuh, ketika umur 65 tahun ia bergaul dengan Allah. Kemudian ia bergaul lagi selama 300 tahun. Dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan walk with God, berjalan bersama Allah. Ini punya pemahaman sama dengan tadi di kitab Ibrani, berpaling kepada Allah, mendekati Allah, pergi kepada Allah, berjalan bersama Allah, hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana dengan saudara saya? Apakah kita sudah hidup berpaling kepada Allah, bergaul dengan Allah? Saya percaya saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini, bumi sedang diistirahatkan oleh Tuhan. Semua kegiatan terbatas. Seharusnya manusia dalam momen seperti ini, kesempatan seperti ini adalah waktu untuk berpaling kepada Allah. Supaya kita tidak sibuk dengan urusan sendiri, tapi kita boleh meluangkan waktu kita untuk berpaling kepada Allah, pergi kepada Allah, datang kepada Allah, menghampiri Allah, menghadap Allah, mendekati Allah. Itulah yang dilakukan oleh Henokh, sehingga ia berkenan kepada Allah. Mari saudaraku, kalau engkau rindu untuk hidup berkenan kepada Allah, seperti Henokh, berpalinglah kepada Allah, hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, kita belajar saudaraku, Henokh percaya bahwa Allah ada. Kata percaya dalam bahasa aslinya pistis, yaitu iman, keyakinan. Henokh yakin akan kebenaran bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu pencipta dan penguasa segalanya. Tuhan itu pemberi, penyedia keselamatan kekal melalui Kristus. Percaya bahwa Allah ada itu sama dengan percaya akan keberadaan Allah, juga karakter Allah. Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menilai hati dan pikiran kita. Allah yang menguji batin dan hati manusia. Allah yang akan membalas, karena Allah itu menilai segala sesuatu, dia akan membalas. Henokh mengerti hal itu. Henokh mengerti karakter Allah yang adalah pembalas. Mari kita buka Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15. Dikatakan juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara perhatikan di sini, bahwa setiap perbuatan fasik itu akan dihakimi Tuhan, dihukum Tuhan. Setiap kata-kata nista yang diucapkan manusia itu akan dihakimi Tuhan, akan dihukum Tuhan. Karena Allah adalah pembalas. Allah itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, saudaraku. Ini yang harus kita pahami, bahwa kalau kita hidup di hadapan Tuhan, itu Tuhan menilai setiap kata sia-sia yang kau ucapkan, kata Tuhan Yesus, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kalau kita hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan pun memberi upah. Seperti Henokh dikasih upah. Allah mengangkatnya. Henokh tidak mengalami kematian. Allah bawa Henokh untuk tinggal bersamanya. Saudaraku, mari kita baca Wahyu 22 ayat 12. Supaya kita mengerti karakter Allah. Wahyu 22 ayat 12 ini tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi kita baca. Sesungguhnya aku Yesus datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jelas sekali kita baca bahwa Yesus membalas setiap orang menurut perbuatannya. Karena itu saudaraku, jangan disesatkan. Karena ada orang yang mengajarkan bahwa yang penting ikut Yesus itu beriman, perbuatan kita tidak berpengaruh apa-apa. Itu salah. Alkitab mengajarkan, tadi kita baca, bahwa Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Biarlah ini membuat kita takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang akan memberi upah. Allah akan membalas setiap perbuatan kita. Karena itu saudara-saudaraku, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita. Oleh karena apa? Tuhan menilai. Kalau engkau percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah, mari
kita perhatikan hidup kita hidup taat kepada Tuhan, taat pada firman-Nya, karena Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Henokh berkenan kepada Tuhan oleh karena ia percaya bahwa Allah ada, dan ia percaya bahwa Allah adalah hakim yang menghakimi, yang memberi upah kepadanya. Yang ketiga, kita belajar dari Henokh apa? Ia sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudaraku. Dikatakan Henokh adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mengapa? Karena Henokh memerlukan Tuhan. Henokh menginginkan Tuhan dengan sangat. Henokh mencari Tuhan dengan rajin, menanyakan Tuhan, ia berdoa. Dalam Yeremia 29 ayat 12-13, Tuhan berkata seperti ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan senang kalau kita datang kepadanya. Tuhan senang kalau kita berdoa kepadanya. Saudaraku, kehidupan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu salah satu indikatornya adalah apakah saudara dan saya menjadi seorang yang suka untuk berdoa, suka untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saudara bisa baca, Henokh, orang yang bergaul dengan Tuhan, ia suka sekali mencari Tuhan, meluangkan waktunya untuk bersama dengan Tuhan. Daniel, 3 kali sehari ia sujud menyembah pada Tuhan. Daud, orang yang berkenan pada Tuhan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Orang Kristen mula-mula, saudaraku, mereka sholat 7 waktu, doa 7 kali. Sebelum matahari terbit 1 kali, kemudian jam 9, jam 12 siang, jam 3 sore, sebelum matahari terbenam, jam 7 sampai jam 8 dia berdoa, kemudian jam 12 malam berdoa 7 kali dalam sehari. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita punya kesungguhan untuk mencari Tuhan? Terlalu sibukkah engkau untuk berdoa? Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Murid Tuhan, kita mesti sungguh-sungguh mencari Tuhan, meluangkan waktu bersama Tuhan di dalam doa. Indikator kedua, saudaraku, kesungguhan kita mengikut Tuhan adalah bisa dilihat dari apakah saudara dan saya hidup dalam firman-Nya. Apakah kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan, mau menyelidiki firman Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Tanggal 7 April kemarin kita sama-sama di GBI Jalan Merak dan Cabang Ranting untuk sama-sama badeno, membaca, mendengar, menonton Alkitab. Puji Tuhan, di dalam era yang semakin maju ini ada multimedia yang memungkinkan kita bisa membaca Alkitab berbagai versi. Orang yang suka mendengar Alkitab bisa pilih beberapa audio, background musik sambil dibacakan Alkitab. Orang yang suka audiovisual bisa nonton firman Tuhan, nonton Alkitab, nonton penjelasan Alkitab. Mari saudaraku, jangan kita sibuk dengan urusan kita yang urusan duniawi tapi melupakan untuk mendekat pada Allah. Kalau nonton film bisa berjam-jam, bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah engkau bisa membaca firman Tuhan 15 menit, 30 menit, 1 jam setiap hari? Mari saudaraku, kalau engkau sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, mari tingkatkan kehidupan doamu, tingkatkan kehidupan membaca firman Tuhan, berinteraksi dengan Alkitab tiap hari. Saudaraku, saya percaya bahwa orang yang berkenan pada Tuhan adalah orang yang berpaling kepada Allah, orang yang mau meluangkan waktunya bersama Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah pada setiap orang yang sungguh-sungguh hati mencari Dia. Jadilah orang yang berkenan pada Tuhan. Belajar dari Henokh, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu memberikan hari ini Tuhan contoh teladan bagi setiap kami. Kami ingin hidup kami boleh berkenan seperti Henokh berkenan kepada Allah. Kami ingin berpaling Tuhan kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan datang mendekat kepada Tuhan. Kami ingin menghadap Tuhan. Kami ingin Tuhan hidup bergaul dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberi upah. Engkau akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya.
Karena itu Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Doa kami ya Tuhan, untuk umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk jemaat-Mu Tuhan di GBI Jalan Merak, di Ranca Bungur, di Kahuripan, di Semplak, di Kandang Roda, semua kami Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Berikan kami hati yang lapar haus akan Tuhan, supaya setiap kami Tuhan hidup mencari Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, supaya kami semua dikuduskan oleh firman Tuhan, dan akhirnya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan beri hikmat untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, bahwa kami semua, seluruh jemaat-Mu juga untuk mendekat kepada Allah, untuk mengenal Tuhan, hidup dalam firman-Mu, hidup taat, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Betel Indonesia, untuk Ketua Umum Pak Rubin bersama staf. Kami berdoa untuk setiap Ketua BPD seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, seluruh pejabat-pejabat Tuhan, hamba-hamba-Mu, biar Kau berikan hikmat, berikan tuntunan-Mu, buat setiap jemaat-Mu Tuhan boleh memuliakan Tuhan, hidup berkenan pada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Kami terus berdoa buat kota ini Tuhan, datang kerajaan-Mu Tuhan di kota ini, jadi kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, biar Engkau sendiri Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini. Mohon Tuhan, hikmat-Mu Engkau berikan untuk Presiden Jokowi, untuk wakilnya, untuk para menteri, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, yang bisa membawa bangsa ini untuk mengalami pemulihan. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia ini seperti di dalam sorga. Saudara yang kekasih, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, harapkan yang terbaik, angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.